need you, Lord. I need you, Lord, with all of my heart. I need you, Lord. Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Hallelujah. 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 Glorify thy name. Glorify thy name. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bawa kami lebih dalam untuk dapat menjadi penyembah-Mu, masuk di dalam doa pribadi kepadamu untuk menunjukkan betapa kami sangat menghormati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau kiranya berkenan menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga setiap hari perbuatan dan pikiran kami hanyalah fokus untuk menyenangkan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melihat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan menunjukkan teladan kepada kita supaya kita memiliki doa pribadi, di mana kita punya hubungan yang spesial kepada Allah pencipta kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita selalu meminta doa restu dan juga petunjuk daripada Tuhan. Dan kita akan melihat di sini, orang yang memberi penghormatan kepada Tuhan akan dihormati Tuhan. Secara manusia saja, bila manusia itu menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati dia. Coba kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Juga Simei bin Gera, orang Binyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Kemudian 2 Samuel 19 ayat yang ke-20, Simei berkata, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong Tuanku Raja. Kemudian kita lihat dalam 2 Samuel 19 ayat 23,
Inilah respon Daud kepada orang yang menghormatinya. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Dan kita tahu Simei ini adalah orang yang terus-terusan pada waktu dulunya mengutuk Daud. Kita lihat kejahatan Simei ini. Dalam 2 Samuel 16 ayat 5-6. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri dan kanannya. Kemudian 2 Samuel 16 ayat yang ke-13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Simei tahu menghormati Raja Daud. Dia mengaku dosanya, dia mengaku salahnya. Dan Daud melihat bahwa dia telah berubah. Akhirnya Daud mengampuninya. Demikianlah saat kita memiliki doa pribadi kepada Tuhan. Kita mungkin berkata, "Ya Allah, ampunilah segala dosa dan salahku." Dan kemudian kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus, kita berkata, "Tuhan, aku memerlukan Engkau." Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan kita akan melihat bahwa orang yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Coba kita baca. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Orang yang menghormati Tuhan akan lebih dulu datang ke kolam itu. Orang yang menghormati Tuhan akan lebih dulu tahu akan rencana Tuhan. Sehingga ketika malaikat Tuhan turun ke kolam, dia pertama kali masuk. Apapun penyakitnya, dia sembuh. Luar biasa. Orang yang menghormati Tuhan akan sangat dihormati Tuhan. Dan dalam kehidupan selanjutnya, orang yang mendahulukan Tuhan, orang yang berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan yang senantiasa mengagungkan nama Tuhan, Tuhan membalasnya dengan keajaiban. Di bumi ini dia akan memperoleh berkat. Kita baca dalam Matius 19. Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau bapaknya atau ibunya, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, marilah masuk dalam doa pribadi. Ketika engkau masuk di dalam doa pribadimu kepada Tuhan, itu sama dengan engkau menghormati Tuhan. Jikalau engkau menghormati Tuhan, maka Tuhan pun akan menghormatimu. Layaklah segala bangsa